إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. وقال الله تعالى أيضا وإن الساعة لآتية لا ريب فيها. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Baitur Rahman, yaitu Bapak Ustadz Asep Hidayat, dan juga Ketua RW 09 Bapak Suprapto, yang alhamdulillah kedua-duanya hari ini hadir. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas satu anugerah, atas satu nikmat diberinya kita kesempatan untuk duduk dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan salah kita. Allah angkat derajat kita. Allah mudahkan kita untuk terus belajar dan senantiasa menggapai rahmat, ridha dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita duduk dalam majlis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, dan para pengikutnya sekalian yang insyaallah kita semuanya Allah jadikan bahagian daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil qiyamah mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma, ya selamat dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Dalam pembelajaran yang lalu kita sudah diingatkan oleh banyak keterangan perihal tentang alam kubur, perihal tentang alam barzakh.
mulai dari nikmat yang Allah berikan ketika kita ada di alam kubur, dan bahkan contoh dari mereka orang-orang yang diazab di alam kubur. Tuh kemarin sudah banyak kita bicarakan tentang apa yang dikatakan dengan azab kubur. Ya, di sana ada dua kesempatan. Kalau nggak nikmat, ya azab. Sebagaimana Rasulullah SAW kembali mengingatkan kita lewat satu makna alam kubur. Nih biar kita sering kali belajar. Ya, al-qabru awwalu min manazilil akhirah, wa inna jaminhu fa innahu aisaru minhu, wa illam yanji minhu fa innahu asyaddu minhu. Yang namanya alam kubur itu apa? Kata baginda Rasul, al-qabru awwalu min manazilil akhirah. Alam kubur itu adalah pos pemberhentian awal, pos pertama dari apa? Min manazilil akhirah, dari pos-posnya menuju alam akhirat. Wa inna jaminhu fa innahu aisaru minhu. Siapa orang yang selamat pada pos awal, pada pemberhentian awal, pada alam kuburnya, maka dia akan diselamatkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala pada pos-pos berikutnya menuju alam akhirat. Nih kita mudah-mudahan Allah mudahkan kita di alam kubur. Allah mudahkan kita bisa menjawab semua pertanyaan malaikat munkar nakir, dan Allah jadikan kubur kita mudah-mudahan raudhah min riyadil jannah insyaallah nanti. Nikmat Allah kasih, rahmat Allah kasih. Akan tetapi bagaimana nasihat baginda Rasul selanjutnya? Wa inna ja wa illam yanji minhu fa innahu asyaddu minhu. Siapa orang yang enggak selamat pada pos awalnya, pemberhentian awalnya, alam kuburnya, maka pada pos-pos berikutnya dia tidak akan juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pos-pos menuju alam akhirat. Nauzubillah. Terakhir kita sudah belajar tentang bagaimana orang-orang kafir yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika jasadnya masuk ke alam kubur, lantas kemudian dinampakkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Pagi dinampakkan nerakanya Allah, sore juga dinampakkan nerakanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Tuh orang-orang kafir, orang-orang yang enggak punya iman, hidup di alam dunia penuh dengan kenikmatan, penuh dengan keenakan mereka. Nggak bawa iman matinya. Masuk alam kubur, jasadnya dipendam di alam kubur. Tiap pagi, tiap sore dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya nerakanya Allah Azza wa Jalla. Nih kita orang-orang yang beriman, supaya kita selamat dari yang namanya azab kubur, ya. Kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya ketika saat kita salat di saat tahiyatul akhir, ketika lafaz yang kita bacakan fil alamina innaka hamidum majid, lanjut tuh Pak, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung dari apa? Dari yang namanya api neraka jahanam. Dari apa lagi? Dari azab kubur. Tuh, kita minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab api neraka jahanam, dari azab alam kubur. Kenapa dua perkara ini sudah kita bahas kemarin? Dengan satu ayat Allah, wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Maka akan kami persaksikan azab yang lebih dekat, maknanya adalah alam kubur, sampai kami juga persaksikan yang namanya azab yang jauh lebih besar, yaitu azab api neraka. Berlindung tuh kita dari hal yang demikian. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat.
kita berlindung kepada Allah dari yang namanya perkara hidup, cerita tentang kehidupan kita. Dan juga kita berlindung kepada Allah dari perkara atau cerita tentang kematian kita. Wa min fitnatin masihid dajjal, dan kita berlindung kepada Allah dari kedatangan yang namanya dajjal. Nih, seharusnya closingnya kemarin begitu, ya. Jadi kita paham semuanya, Pak. Perjalanan kita di alam barzakh sudah kita pelajari kemarin. Dan hari ini kita coba belajar tentang ilmu dalam satu perjalanan manusia, yaitu hari kiamat. Di antara rukun iman yang 6, ya, kita yakin adanya hari kiamat. Yakin nggak, Pak? Yo, yakin nggak? Yakin akan adanya hari kiamat. Yang namanya dunia berakhir ceritanya dengan kematian. Tuh yang namanya anak manusia masuk alam kubur, ya. Di antara pintu di antara dua alam ini, ya, alam kubur, alam akhirat, nanti akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mau orang-orang yang beriman, untung, Pak. Pada saat mati kita udah dinampakkan surganya Allah. Wa basyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Ada kabar berita gembira. Mereka orang-orang yang beriman, ketika dia matinya mati husnul khotimah, surga telah dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam akhirat sudah dinampakkan, Pak. Salah satunya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan pada bahagian ini, yaitu alam akhirat, adalah alam tempat kembalinya manusia, ya, kepada hakikat penciptaan, ya. Hakikat penciptaan kita itu jelas, ya. Sejak kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari air yang hina, betapa songongnya manusia, betapa bahasanya jahatnya manusia. Setelah dia diciptakan dari air mani yang hina jadi manusia, dia sombong dengan kehidupannya. Dia nggak punya iman, dia nggak taat sama Allah. Udah besar marah ingkar kepada Allah, hidup di alam dunia dengan cerita, dengan pernak-pernik kehidupan di alam dunia, dengan kenikmatan yang ada di dalamnya, lupa dia bawa iman. Nauzubillah min dzalik. Padahal dia akan memasuki, setelah dunia dia akan memasuki yang namanya hari kiamat, setelah dia dipendam di alam kubur. Alam akhirat ternyata ini adalah tempat kembalinya manusia pada penciptaan yang hakikatnya jelas. Penciptaannya datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Alam tempat manusia dengan segala jerih payahnya, ya. Di mana janji Allah Subhanahu wa taala seluruhnya akan terbukti di sini. Bapak capek bangun sholat subuh, ya, berangkat ke masjid cuma 2 rakaat. Ada usaha nggak? Ada isi ikhtiar nggak? Coba orang yang hatinya ditutup mau nggak berangkat ke masjid? Saya tanya. Yang jauh masih mau berangkat, yang dekat depan matanya masjid, maaf, jasadnya nongkrong kelihatan, ngejogrok, ganteng, cantik bahasanya, tapi kupingnya mendengar, hatinya tertutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau nggak berangkat ke masjid? Oh, entar dulu, Pak. Ini perkara iman. Iman yang terus dilatih, iman yang terus diasah. Kalau imannya dibiarin, maka akan tertutup dengan nilai-nilai kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sulit untuk memenuhi panggilan Allah. Ya. Mohon maaf suaranya udah agak sedikit sember. Udah 2 tempat hari ini. Alhamdulillah ketiga nih. Ya, masih bisa. Allah kasih suara. Alhamdulillah, Pak. Kita orang-orang yang bisa telinganya mendengar, wajahnya ganteng, kolbunya kita nih mateng dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dengar suara azan, terpanggil kita. Ya, jerih payah kita selama hidup di alam dunia nanti akan dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita masuk pada episode perjalanan manusia di alam akhirat. Nih, pintu di antara 2 alam. Alam dunia, alam barzakh. Pintunya adalah alam dunia, alam akhirat. Pintunya adalah alam barzakh di tengah, ya. Setelah alam barzakh baru yang namanya alam akhirat. Di alam ini kita akan mengalami berbagai macam peristiwa yang maha besar, ya, maha dahsyat. Kejadiannya menyangkut tentang
bahasa kerennya makrokosmos, ya, kehidupan yang jauh lebih besar, ya. Artinya apa? Kejadian mahadahsyat ini merupakan hancurnya tatanan kehidupan seluruh kehidupan di alam jagat raya, di alam semesta ini. Semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunung pada meletus, apalagi air laut pada tumpah ke darat. Bumi hancur, ya. Manusia kira-kira udah masih ada yang hidup nggak? Kira-kira udah nggak ada lagi yang hidup. Di sanalah kita akan buktikan betapa Allah Maha Besar. Allah yang Maha Besar atas segala kemahakuasaannya, ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya hari kiamat itu pasti terjadi. Wa innas sa'ah la'atiyatil la raiba biha. Dan sesungguhnya hari kiamat itu adalah tidak ada keraguan di dalamnya. Dan kita orang-orang yang beriman telah yakin insya Allah hari kiamat itu pasti datang. Cuma datangnya tahu nggak, Pak? Datangnya tahu nggak? Nih kalau kita lagi bicara, lagi ngobrol tentang majelis, di dalamnya adalah majelis ilmu, tiba-tiba kiamat, udah siap nggak kira-kira? Insya Allah siap. Kenapa? Karena imannya lagi meningkat. Ya, kita nggak ada yang tahu. Saya sering kali sampaikan, ya, dulu tahun 2012 ingat banget, ya, ketika kami lagi membahas kitab Mukhtarul Ahadits, ya, di TV swasta ada yang namanya pemberitaan bahwasanya kiamat akan terjadi tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Siapa yang prediksi, Pak? Mama Loreng. Kiamat belum datang, kiamatnya duluan secara pribadi dimatikan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa, Pak? Kiamat itu tidak ada yang tahu. Hingga pada saatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah majlis, dia kumpul bersama dengan sahabat. Apa yang dikatakan oleh sahabat? Ya Rasulullah, apakah hari kiamat itu pasti terjadi? Ya benar, kiamat itu pasti terjadi. Tapi ya Rasulullah, siapa yang tahu kiamat itu terjadinya kapan ya Rasulullah? Apa kata baginda Rasul? Engkau bertanya tentang hari kiamat, sementara apa yang engkau tanyakan kepadaku, diriku sendiri nggak bisa mengetahui kepastiannya kapan kiamat itu datang untuk kita. Jadi nggak ada yang tahu. Artinya apa, Pak? Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus waspada, untuk terus siap-siap. Jangankan hari kiamat datang, ya, kematian yang memang sudah pasti. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu telah datang, tidak bisa dia dimajukan, tidak bisa dia dimunculkan walau sesaat. Ada yang tahu nggak kematian kita? Ada nggak? Jangankan hari kiamat, hari kematian kita pun kita tidak pernah tahu kapan kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya apa? Ilmu tentang yang namanya pengetahuan tentang hari kiamat jelas telah disindir oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti Bapak silakan buka Quran surat Luqman 34. Di sana Allah tegas mengatakan, innallaha indahu ilmus sa'ah. Ya, sesungguhnya hanya sajalah Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memiliki pengetahuan tentang hari kiamat. Jadi innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya hanya Allah yang tahu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Paham tentang ayat ini, Pak? Jadi intinya manusia nggak ada yang diberitahu oleh Allah. Jangankan manusia model kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kekasihnya Allah, juga nggak dikasih rahasia tentang kapan terjadinya hari kiamat. Nih kita duduk di sini bukan berarti kita sok tahu, pengen tahu cerita tentang kiamat, boleh, tapi hanya sedikit. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham, ya.
Maha mengetahui, dialah Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di alam rahim. Ya, hanya Allah yang tahu tentang alam rahim. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui tentang apa? Tentang hujan. Ya. Jadi hanya Allah yang tahu tentang turunnya hujan, hanya Allah yang tahu. Tentang keadaan di alam rahim seorang wanita, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Apalagi hari kiamat, cukuplah Allah Subhanahu wa taala, dialah Tuhan yang maha mengetahui. Didukung lagi dengan satu ayatnya, Fussilat ayat ke-47. Ini buat rekomendasi kita sebagai bentuk nas Al-Qur'annya, memberikan penjelasan. Ilaihi yuraddu ilmus sa'ah, kehadrat Allah Subhanahu wa taala sajalah dikembalikannya pengetahuan tentang hari kiamat. Jadi jelas Pak, ya, bahwasanya hari kiamat itu pasti terjadi, sementara kita manusia nggak bakalan bisa tahu kapan itu terjadinya hari kiamat. Cukup Allah yang tahu. Dengan rekomendasi dua ayat Allah ini cukup buat kita untuk, ya, tidak perlu banyak tahu tentang hari kiamat, kapan datangnya. Ya, kita beruntung. Saya seringkali katakan, kita ini beruntung menjadi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman dihadirkan nabinya. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimuliakan kita orang yang beriman. Ya. Belajar dari kemarin, laqad manallahu 'alal mu'minina. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, diberikan banyak karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kapan orang beriman diberikan keberuntungan oleh Allah? Idz ba'asa fihim rasulam min anfusihim, sejak Allah hadirkan nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, dengan hadirnya nabi, yang gelap alam ini menjadi terang benderang, yang bodoh jadi pintar semuanya, yang nggak ngerti bisa jadi ngerti. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menghadirkan nabi lengkap dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an, lengkap dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tugas nabi apa? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dia menyampaikan ayat-ayat Allah, dia menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terkait dengan ayat-ayat tentang hari kiamat telah disampaikan pula oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan rekomendasinya bisa kita lihat, saksikan lewat surat Luqman 34 tadi sampai dengan surat ayat ke-47 surat Fussilat. Cukup. Ya, jadi hari kiamat itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui. Ya, jadi pernah terjadi Pak. Saya katakan lagi, kenapa pernah terjadi pertanyaan seperti ini? Yas'alunaka 'anis sa'ah. Nih, sahabat ketika berkumpul, mereka bertanya tentang bagaimana datangnya hari kiamat. Ya, kapan terjadinya hari kiamat? Ya, hadis ayat ini didukung dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Ya, kul innama ilmuha inda rabbi. Ini sahabat bertanya, kapan terjadinya hari kiamat? Hari kiamat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang terjadi, yang tahu terjadinya kapan hari kiamat. Paham gak Pak sampai di situ? Jadi intinya, di antara kita nggak ada yang bakalan tahu kapan terjadinya hari kiamat. Cuman bahasa tanda. Kata baginda Rasul, nanti hari kiamat akan datang pada hari Jumat. Berarti malam Jumat kita udah siap-siap tuh. Kalau bahasa rekomendasi hadisnya. Tapi nggak ada yang tahu kapan dihadirkannya hari kiamat. Sebagai orang-orang yang beriman, cukup kita yakin bahwasanya hari kiamat itu pasti terjadi. Dan persiapannya apa? Teguhkan nilai dari sebuah keimanan pada satu level nilai takwa. Ya, kita ini mulia Pak. Kita semua ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kemuliaan yang akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Dengan modal apa? Dengan modal takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi kamu adalah orang-orang yang paling takwa. Nih, kita bisa lihat nih betapa hebatnya manusia.
Ketika dikatakan orang yang paling mulia, Allah kepingin kita nih mencari kemuliaan itu lewat jalur yang namanya takwa. Udah pasti. Berbondong-bondong. Sekarang banyak manusia pengen jadi mulia lantaran kehidupan dunia. Ya, pengen jadi presiden, pengen jadi calon anggota legislatif, pengen jadi anggota DPR, pengen jadi anggota MPR. Ya Allah, jadi banyak gak kira-kira sekarang? Banyak gak? Mereka pengen dimuliakan lantaran jabatan dunia. Sementara Allah kepingin inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling takwa. Artinya apa, Pak? Ketika hari kiamat itu nanti datang, maka dalam kehidupan dunia Allah kepingin kita menjadi orang-orang yang beriman. Lantas kemudian Allah kepingin kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Cukuplah Allah yang menjadi tujuan utama kita. Kemuliaan yang Allah hadirkan untuk diri kita cukup lewat jalur takwa. Jadi boleh kita bicara soal dunia, nggak salah. Tapi jangan lupa, akhir dari sebuah cerita ke dunia akan hadir tuh yang namanya hari kiamat. Udah siap, Pak? Siap nggak kira-kira? Siap nggak siap, Pak Ustaz? Pokoknya saya mau jalanin aja dah. Dengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan kekuatan iman, dengan nilai takwa yang ada, saya berangkat. Kenapa? Karena ini adalah perintah Allah. Kita bersusah payah di hidup dalam dunia. Meraih cinta Allah gampang gak kira-kira? Saya tanya. Ini kita belum masuk pada etapa pembelajaran tentang hari kiamat yang sesungguhnya nih, Pak. Ya. Kita nggak bakalan tahu apa yang terjadi setelah kita pulang dari sini. Nggak tahu apa yang akan terjadi. Ya, bahasa kiamat yang dekat aja. Tahu nggak kita apa yang akan terjadi? Ya mungkin pulang dari sini tahu-tahu ada telepon, Pak Ustadz Asep, ini ada proyek. Ya Allah, rezeki bukan? Ya tiba-tiba pas keluar dari masjid ada jamaah salah satu dipanggil, ketemu malaikat Israel. Ada nggak kira-kira? Wah ada, Pak. Saya menyampaikan ini memang ada praktek, ada buktinya, ada kisah nyatanya. Kemarin ada contoh loh, ya lagi doa bagus ya, doa bagus nggak? Lagi doa tiba-tiba pingsan. Allah karim, nggak nyindir nih. Ya, yang penting intinya sebelum ilmu tentang hari kiamat bisa kita dapatkan. Insya Allah nih pembelajaran kita tentang alam dunia yang dikemas pada akhir ceritanya alam barzah sudah kita persiapkan, Pak. Siap nggak kira-kira? Siap nggak kira-kira? Siap nggak kira-kira? Saya tanya. Kita harus tahu bahwasanya hari kiamat itu banyak namanya. Ya, seringkali kita melafadzkan satu kalimat dalam satu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya. Yaumiddin maknanya adalah hari pembalasan. Nih, salah satu di antara nama dan nama-nama yang ada di alam akhirat, kita akan berjumpa dengan Yaumuddin, hari pembalasan. Makanya tadi ya, saya katakan bahwasanya dunia ini adalah tempat jerih payah kita untuk meraih takwa, mencari kemuliaan lewat jalur takwa. Dan ketika kita sampai pada kehidupan akhirat, masuk pada satu catatan Yaumuddin, hari pembalasan, insya Allah jerih payah kita akan terlihat. Bapak biasa sholat, maaf ya Pak ya, Bapak wudhu sebelum sholat, sebelum ada panggilan azan, insya Allah ketika yaumil akhir digelar, hari pembalasan itu terjadi, wajah Bapak semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wajah yang terang benderang seperti matahari. Percaya nggak? Kurang yakin Pak Ustadz. Kenapa? Karena belum kita jumpai. Nanti orang-orang yang sudah persiapkan wudhunya sebelum datang panggilan suara kumandang azan,
dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajahnya terang benderang seperti matahari. Yang wudunya pada saat azan berangkat ke alam akhirat, nanti wajahnya seperti bulan, masih bagus. Yang wudunya baru rakaat pertama, Pak, masih ada bagusnya, kelihatan masih ada sinar seperti bintang. Ini kan kadang-kadang orang model kita, Pak, ya maaf ya, udah azan, baru azan betul, baru qomat, baru rakaat pertama, betul nggak? Ya, rakaat kedua, rakaat ketiga baru kita datang. Ini kira-kira remang-remang apa bagaimana? Ya, terlihat nampak nanti akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika digelar Yaumuddin. Makanya kita bilang sama Allah, ya, dalam kalimat doa kita minta tuh sama Allah. Ya, kita minta sama Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami ibadah, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Ya, setelah kita katakan maliki yaumiddin, dialah Allah yang raja di raja, yang maha merajai, yang maha menguasai hari pembalasan. Ya, yaumuddin maknanya nanti ketika kita dibangkitkan dari alam kubur kita, maka nampak terlihat dari semua rangkaian amal perbuatan kita akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat satu hari yang dikatakan dengan Yaumuddin. Itu ada di hari kiamat. Bapak bisa bilang nggak percaya, silakan, tapi udah mengingkari ayat Allah. Ya, tapi ketika Bapak berbicara tentang kepercayaan, wa inna sa'ah la'atiyatul la raiba fiha, hanya orang-orang yang beriman gak ada ragu. Ketika digelarnya Yaumuddin, maka di sana dinampakkan segala balasan tentang amal perbuatan kita. Orang yang suka maling, ya maaf, koruptor ulung, bangkit dari kuburnya itu macam-macam, Pak, mukanya. Ada yang palanya keledai, badannya manusia. Ada yang namanya kepalanya macan, badannya manusia. Ada kepalanya tikus, nih model koruptor, maling, ya. Kemudian wajahnya seperti tikus, badannya seperti manusia. Allahu a'lam bishawab. Hanya dialah Allah yang Maha mengetahui. Amal perbuatan kita selama hidup di alam dunia akan kita buktikan pembalasannya nanti ketika Allah gelar tuh yang namanya Yaumuddin. Makanya kita minta dalam kalimat doa kita dalam suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Maka tunjukilah kepada kami ya Allah jalan yang lurus, jalan orang-orang yang senantiasa Engkau beri nikmat di dalamnya, yaitu jalan orang-orang yang diberi petunjuk. Tiap hari kita minta petunjuk, Pak. Walaupun hakikat hidayah itu Allah yang punya. Nih, salah satu bentuk dari sebuah petunjuk yang Allah berikan kepada kita adalah kita duduk dalam sebuah majelis ilmu. Urusan hidayah memang Allah punya. Sampai bahkan Rasulullah SAW itu berbicara tentang hidayah, sampai dia kepingin pamannya yang ketika mau mati, mau meninggal dunia, belum memeluk agama Islam, pingin saat itu dia dapatkan yang namanya keislaman. Ya amma kul la ilaha illallah, wahai paman ucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa yang terjadi? Abu Lahab, Abu Jahal marah, ya Muhammad, nggak bisa engkau mengatakan hal yang demikian. Nggak bisa engkau paksakan pamanmu dapat hidayah. Kenapa? Urusan hidayah Allah yang punya. Hingga sampai Allah hadirkan ketika dikomplain oleh Abu Jahal kepada Nabi Muhammad SAW, Allah turunkan tuh hidayah lewat ayatnya, innaka la tahdi man ahbabata walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya wahai Muhammad, hidayah itu urusanku kata Allah. Nggak ada yang bisa memberikan hidayah kecuali hanya aku yang berikan hidayah itu. Kepada siapa? Kepada mereka orang-orang yang Allah cintai, kepada mereka orang-orang yang Allah kehendaki. La tahdi man ahbabta, tidak bisa kamu memberikan hidayah Muhammad meskipun dengan orang yang kamu cintai, yaitu pamanmu sendiri, yaitu Abu
dengan datangnya yaumuddin nanti, dengan duduknya kita di majlis ilmu, dengan apa yang kita minta sama Allah. Ya Allah, Engkau yang maha mengetahui, Engkau yang maha merajai, Engkau yang maha menguasai. Maliki yaumiddin, Engkau raja di raja dalam hari pembalasan nanti. Maka apa yang kita minta? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah, jadikan ibadah kita menjadi wasilah untuk datangnya pertolongan Allah. Allah jadikan wasilah ibadah yang kita kerjakan ini menjadi jalan yang lurus. Syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Nih, kita mudah-mudahan adalah bahagian dari jalan-jalan Allah yang Allah berikan jalan buat kita, jalan yang penuh dengan kenikmatan, jalan yang penuh dengan hidayah, jalan yang penuh dengan anugerah, bukan jalan-jalan orang-orang yang sempit, disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat Pak, hari kiamat salah satu namanya adalah Yaumuddin. Paham sampai di sini? Ya, waktunya cukup nih. Ada sedikit pertanyaan yang mau disampaikan. Insya Allah nanti kita lanjut ya pembelajaran kita tentang hari kiamat pada etapa berikutnya. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Hah? Orang yang mati mengalami kiamat, merasakan kiamat. Ya, cakep pertanyaannya. Orang yang mati itu ngalamin kiamat nggak sih? Coba Bapak perhatikan ya. Al-Quran udah jelas. Wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Redaksinya udah jelas. Maka kami nampakkan, dijelaskan oleh Allah segala apa yang kamu perbuat. Artinya apa? Respek kita ketika kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nampakkan dunia kita tuh. Tuh waktu muda. Wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ngapain tuh masih muda? Oh, lagi nyekek botol. Dilihatin Pak. Itu artinya kita masih ada di alam dunia. Tentang apa yang kita perbuat kemarin waktu kita hidup di alam dunia. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tuh Allah nampakkan alam akhirat. Nanti nih surga. Surga adanya di mana Pak? Alam akhirat. Ya. Juga dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rekomendasi ayat Allah ini sudah jelas bahwasanya dua alam yang kita rasakan pada saat itu, dunia dan perpindahan menuju alam akhirat, ada pada diri manusia yang mau dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia lihat istrinya menangis, dia lihat anak-anaknya menangis, tapi dia lihat malaikat Allah akan menjemputnya. Coba Pak tanya deh, orang yang pernah mati, pernah nggak kembali? Pernah nggak? Ya karena dia lanjut perjalanan. Jadi dia sepuluh. Jadi dinampakkan oleh Allah dua alam, dunia, akhirat. Ya, karena dia akan berpisah dengan dunia dan dia memasuki gerbang akhirat lewat kematiannya, lewat alam barzahnya. Paham sampai di sini? Insya Allah. Perbekalan kita memang sedikit Pak. Karena jelas tadi wa yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka para sahabat bertanya kepadamu ya Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Artinya apa? Pembelajaran tentang ilmu hari akhir, hari kiamat itu sedikit. Sama ketika Allah hadirkan wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya tentang ruh. Ya. Bapak tahu nggak ruh Bapak sendiri saya tanya? Oh nggak tahu Pak Ustadz. Bentuknya bagaimana? Oh nggak tahu Pak Ustadz. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu hal yang gaib. Cukuplah Allah yang maha mengetahui. Pun demikian dengan hari kiamat, hari akhirat. Ya, juga diberi pengetahuan yang sedikit sekali untuk kita. Insya Allah Pak ya. Ini udah masuk waktu Isya. Besok lanjut. Ya, mudah-mudahan pembelajaran kita emang sedikit. Ya, sedikit sekali Pak. Setengah jam. Baru tentang pengenalan alam akhirat. Habis alam kubur dengan nikmat dan azab, dengan kalimat perlindungan yang kita baca, kita akan memasuki pembelajaran tentang alam akhirat. Baru sedikit bahwa asalnya alam akhirat buat orang-orang yang beriman yakin itu pasti terjadi. Perbekalannya adalah
kita menjadi orang yang bertakwa, supaya Allah muliakan kita hidup di alam dunia, Allah muliakan kita pula nanti ketika kita ada di alam akhirat. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini mendatangkan keberkahan buat kita, hingga pada akhirnya Allah muliakan kita dengan kita menjadi orang yang beriman, dengan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Selamat dunia akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.